Untuk menjawab soal nomor 10, seperti biasa, tulis yang diketahui. Sebuah bintang memancarkan cahaya tampak dengan panjang gelombang, lambdanya adalah 400 nanometer. Berarti 400 kali 10 min 9 meter. Terus, tetapan Win itu adalah K 2,9 kali 10 min 3 meter Kelvin. Yang ditanyakan adalah temperatur T ya. Nah, ini konsep apa sih? Ini namanya adalah konsep hukum pergeseran Wien. Jadi di hukum pergeseran Wien ini berlaku bahwa lambda maksimum dikali dengan suhu itu sama dengan K. K itu adalah konstanta Wien. Besarnya adalah 2,9 kali 10 min 3. Atau kalau dalam perhitungan kita bikin 3 aja. Biar istilahnya lebih enak dihitungnya. Oke, jadi ini gimana? Sebetulnya tinggal langsung masukin rumus aja. Oke, berarti kita langsung masukin yang dicari adalah T. Jadi lambda max dikali T sama dengan K. Lambda maxnya ini yang 400, atau kita bikin jadi 4 kali 10 min 7 ya. Jadi 4 kali 10 min 7 dikali T sama dengan K-nya ini kan 2,9, kita bulatin jadi 3. Kali 10 min 3. Berarti T-nya adalah 3 kali 10 min 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 7. 3 dibagi 4 itu 0,75 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 7. Berarti T-nya adalah 0,75 kali 10 pangkat 4. Berarti kurang lebih 7.500 Kelvin. Nah, berarti di sini karena kita ngambilnya 2,9 kan, jadi kalau begitu yang paling mendekati itu adalah E. Jadi jawabannya 7250 Kelvin. Kita cari yang lebih mendekati aja. Gitu ya. Di jawabannya E. Untuk soal nomor 11, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu ya. Jadi pada sebuah dinding tegak terdapat gambar sebuah segitiga sama sisi. Jadi ada segitiga sama sisi, panjangnya adalah 2 meter, 2 meter, sama 2 meter. Oke, gitu ya. Seandainya gambar tersebut dilihat oleh orang yang sedang berada di dalam pesawat. Jadi ini adalah ketika dia dilihat oleh orang yang diam. Nah, kalau misalnya ada orang di dalam pesawat kecepatannya 0,6 C, nah yang ditanyakan adalah luasnya berapa. Oke. Nah, saya punya rumus cepat. Jadi kalau V-nya 0,6 C, maka gamanya adalah 10/8. Gak percaya, Bu? Oke, kita coba buktikan. Jadi gamma itu sendiri adalah 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti gamma adalah 1 dibagi akar 1 min V-nya adalah 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat. Berarti 1 dibagi akar 1 kurang, ini C kuadratnya hilang ya. Jadi 0,36. Jadi 1 dibagi akar 0,64, berarti 1 dibagi 0,8. Sama aja kayak 10/8. Terbukti kan? Oke, jadi nanti langsung aja. Kalau V-nya 0,6 C, gamanya 10/8. Kalau V-nya 0,8 C, maka gamanya adalah 10. Salah. Maka gamanya adalah 10/6. Oke, sekarang di soal ini kita suruh mencari A. Pertama-tama kita cari dulu A 0, yaitu ketika dilihat oleh orang yang diam. Nah, untuk mencari luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu sendiri berarti kan 2. Nah, tingginya kan belum ada. Berarti kalau dari sini ke sini 2, berarti ini 1 meter. Berarti ini juga 1 meter. Nah, berarti X-nya kita cari menggunakan Pitagoras ya. Akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat adalah akar 4 kurang 1 itu adalah akar 3. Berarti tingginya adalah akar 3. Coret. Berarti A0-nya akar 3 meter kuadrat. Sehingga A itu adalah A0 dibagi dengan gamma. Berarti akar 3 dibagi gammanya adalah 10/8.
Oke, berarti kalau begitu akar 3 dibagi 10/8 sama aja kayak akar 3 dikali 8/10. 8 dibagi 10 itu adalah 0,8. Jadi jawabannya 0,8 akar 3. Sehingga ayam. Ya. Oke, kita next ke nomor 12. Jadi katanya 3 muatan Q1, Q2, sama Q3 disusun membentuk konfigurasi seperti pada gambar. Di titik P, besar kuat medan listrik E akibat Q2 dan Q3 itu gak sama dengan E akibat Q1. Oke, jadi karena yang atasnya itu kita suruh mencari medan listrik, maka kita gambarkan dulu arah medan listriknya. Ingat titik selalu dianggap bermuatan positif. Berarti di titik P dipengaruhi oleh Q1, Q2, dan Q3. Nah, berarti positif sama negatif itu kan berarti mendekati ya. Jadi kalau begitu, E1 itu arahnya mendekati. Terus Q2, E2-nya berarti plus sama plus itu kebalikannya. Kebalikannya, menjauhi ya. Ini E2-nya ke kanan. Terus positif sama positif juga menjauhi. Oke, berarti kalau menjauhi berarti arahnya ke sana ya. Ini namanya E3. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, berarti E2 sama E3 kita cari dulu resultannya. Kita cari resultannya. Nah, resultannya adalah ini. Ini E32 lah saya tuliskan. Nah, katanya yang ditanyakan adalah pernyataannya ya, di pernyataan di titik P katanya E akibat 23. E32 katanya nggak sama dengan E1. Katanya seperti itu. Benar apa salah? Kita coba membuktikan ya. Caranya gimana? Kita cari dulu E1, E2, sama E3. Berarti E1 kaki 1 per R1 kuadrat. Q1-nya adalah, ini minnya tidak usah dimasukkan. 3 akar 3 Q dibagi R1-nya dari sini ke sini berapa? Nah, karena dari sini ke sini R, berarti dari sini ke sini juga R ya. Berarti 3 akar 3 kaki per R kuadrat. Kita misalin aja kaki per R kuadrat itu sebagai E. Berarti dia adalah 3 akar 3E. Lalu kita cari E2. Berarti K Q2 per R2 kuadrat. Q2-nya adalah Q, R2 jarak dari sini ke sini itu adalah R kuadrat. Kaki per R kuadrat kita misalkan E. Lalu ada E3. Berarti K Q3 dibagi R3 kuadrat. Q3-nya kebetulan adalah Q, R3 dari sini ke sini itu adalah R juga. Berarti kaki per R kuadrat kita misalkan sebagai E. Lalu kita resultankan antara 2 dan 3. Berarti E32 adalah akar dari apa? E2 kuadrat, E3 kuadrat ditambah 2 E2, E3 cos. Nah, berapa sudut antara E2 sama E3? Kalau kita perhatikan, oh ya, bentar. Tadi saya R1-nya ada yang keliru. Oke, kita ke ini fokus ini dulu ya. Kita perhatikan ini segitiga sama sisi ya. Ingat sudut di setiap sudut segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat. Jadi dari sini ke sini adalah 60 derajat. Kita bisa perhatikan juga bahwa sudut yang ini dengan sudut yang ini tuh sehadap. Jadi kalau ini 60, maka yang ini juga 60 derajat. Sehingga sudut antara E2 dan E3 adalah 60. Jadi kalau gitu akar E2-nya adalah E, E3-nya juga E, tambah 2 EE cos 60 itu setengah. Jadi kalau begitu E kuadrat tambah E kuadrat berarti 3E kuadrat. Berarti E akar 3 ya. Dah, udah beres. Ini E akar 3. Nah, ini saya ada yang keliru. Bahwa ini tuh dari sini ke sini jaraknya itu bukan R gitu ya. Nah, tapi berapa? Oke, jadi kita hapus dulu sebelumnya. Ini ya, R1-nya ini saya keliru. Ada yang sedikit salah.
Coba kita perhatikan yang ini. Oke ya. Jadi perhatikan kan R1 itu jarak dari sini ke sini ya. Berarti kalau begitu, kalau saya misalkan dari sini ke sini adalah X, berarti dari sini ke sini juga X dong. Jadi kalau begitu, R1 itu adalah 2X, gitu ya. R1 adalah 2X. Berarti tugas kita adalah mencari X itu berapa? Menggunakan Pitagoras. Jadi kalau dari sini ke sini adalah R, berarti dari sini ke sini adalah setengah R. Jadi kalau begitu, X itu adalah apa? Akar ini kuadrat dikurang ini kuadrat ya. Akar R kuadrat dikurang setengah R dikuadratkan. Berarti R kuadrat dikurang 1/4 R kuadrat. Berarti hasilnya akar 3/4 R kuadrat. Oke, ini kita akarkan, berarti setengah akar 3R. Jadi kalau yang diminta adalah R1, itu 2X, ya berarti 2 dikali setengah akar 3R. Berarti jawabannya adalah akar 3R, itu adalah R1. Nah, makanya tadi di sini saya agak keliru, itu adalah akar 3R dikuadratkan. Berarti di sini dikuadratkan kan jadi 3R kuadrat kaki. Ininya coret. Nah, kaki per R kuadratnya kita misalkan sebagai E. Berarti ini akar 3E. Oke, ternyata kita dapat bahwa hasilnya itu, kita kan suruh membandingkan antara E32 sama E1 ya. E32 itu adalah E akar 3. Ini kan boleh saya tulis E akar 3 kan. E1 itu E akar 3, ternyata hasilnya sama dengan. Kalau dia disebut tidak sama dengan, berarti salah. Oke ya, terus udah gitu, kita lanjut yang bagian bawahnya, alasannya. Di titik P, katanya, potensial listrik V akibat 1, katanya ya, itu sama dengan 3 kali akibat 2 dan 3. Nah, ini juga katanya V1 itu sama dengan 3 kali potensial listrik akibat V2 tambah V3. Maksudnya gitu. Jadi kita cari dulu V1 ya. Tinggal kaki 1 per R1. Jadi gak dikuadratin. Kaki 1-nya adalah 3 akar 3 Ki. R1-nya adalah akar 3R. Akar 3-nya kita coret. Berarti dia 3 kaki per R. Atau 3V. Lalu V2. Berarti K. Ki2-nya berapa? Ki. R2-nya adalah R. Berarti V. Lalu di sini V3 itu adalah K, Ki dibagi R ya. Kita misalkan sebagai V. Oke, nah terus baru kita bandingkan. Bandingkan apa? Bandingkan ya, bahwa V1 itu bener gak katanya 3 kali V2 sama V3. V1 itu kan 3V. V2 tambah V3 itu ini. 3V sama dengan 3 dikali 2V. Berarti 3V sama dengan 6V. Nah, ternyata hasilnya nggak sama. Di sini disebutnya sama dengan. Berarti salah juga. Jadi kalau begitu, kalau salah-salah, jawabannya adalah E. Oke, kita langsung ke soal nomor 13. Jadi kita gambarkan soal nomor 13. Diketahui sebuah benda masanya M meluncur dari keadaan diam sepanjang bidang miring yang licin. Jadi ini bidang miringnya licin. Bendanya adalah masanya M. Keadaannya mula-mula diam. Ini titik A, gitu ya. Berarti kalau begitu, V di titik A itu adalah 0. Dengan sudut kemiringan theta sejauh D. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah D. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kita cari dari option 1. Di option 1 katanya kelajuan benda setelah menempuh jarak D itu adalah berapa? Kita misalkan bahwa setelah menempuh jarak D, dia adalah titik B. Gitu ya. Berarti kita ke option 1.
Kita ke option 1. Nah, untuk mencari dari A ke B, nah kita cek dulu ini pakai konsep apa sih? Jadi ketika misalnya di sini ada kata-kata licin. Ini sebenarnya pendekatannya bisa GLB, GLBB, atau bisa juga usaha energi. Tapi kita ambil pakai konsep usaha energi. Karena selanjutnya ada berhubungan dengan energi. Jadi karena di sini sistemnya itu licin, maka berlaku EMA sama dengan EMB. Nah, gitu ya. Jadi kalau licin, dia selalu berlaku EMA sama dengan EMB. Berarti EK ditambah EP sama dengan EK ditambah EP. Oke, selanjutnya di titik A karena VA-nya 0, berarti EKA-nya juga 0. Terus EPA-nya adalah MGH. Oke, jadi misal ketinggiannya adalah H. Terus di titik B kita nyari V-nya, VB. Terus EPB-nya itu adalah 0, karena dia tidak punya ketinggian. M-nya kita coret, berarti VB kuadrat adalah 2GH. Tapi karena di sini dimintanya adalah dalam bentuk D, nah ini kan segitiga ya. H itu berarti adalah depannya, D itu adalah miringnya. Berarti kita pakai hubungan sin theta. Depan H, miringnya adalah D. Berarti H-nya kita ganti jadi D sin theta. Oke, berarti kalau gitu VB-nya adalah akar 2G, H-nya kita ganti jadi D sin theta. Oke. Sedangkan di pernyataannya itu adalah 2G D sin theta. Ya berarti betul. Next, nomor 2, katanya energi mekanik sistemnya tidak kekal. Salah, karena dia licin, harusnya EMA sama dengan EMB, alias kekal. Oke, jadi ini salah ya. Lalu option 3, besar perubahan energi kinetik benda setelah menempuh jarak D per 2 itu adalah setengah MGH. Oke, yang dicari adalah delta EK. Gitu ya. Nah, berarti untuk mencari delta EK ini, gimana caranya? Bisa menggunakan Y total, bisa juga menggunakan EK2 kurang EK1. Oke, nanti pakainya yang mana? Nanti kita pakai hubungan Y total sama dengan delta EK. Jadi delta EK-nya adalah Y total. Y total berarti sigma F dikali dengan S ya. Nah, sigma F-nya berarti ada apa saja? Kita gambarkan, dia punya W, dia juga punya W sin theta, dia juga punya di sini Y cos theta, dia punya gaya normal, terus karena gak ada apa-apa ya, maksudnya gak ada gaya gesek, berarti udah. Nah, sigma F yang dimasukkan itu adalah sigma F yang searah gerak benda. Dia kan bergeraknya ke bawah, berarti sigma F-nya juga yang ke bawah sini. Berarti hanya W sin theta. Dikali S-nya cuman sampai jarak D per 2. Tulis D per 2. Berarti kalau begitu jawabannya adalah, nah ini sin theta-nya, ini kan MG nih. Sin theta-nya berarti kita buat jadi H per D. H per D dikali D per 2. D-nya coret, berarti dia setengah MGH. Berarti betul ya? Ini betul, ini juga betul. Berarti ya udah jawabannya 1,3 gitu. Kita coba buktiin aja. Kalau begitu kita buktikan untuk menjawab soal nomor 4. Yang dicari adalah besar perubahan energi potensial setelah menempuh jarak D itu adalah MV kuadrat. Oke, kita mencari delta EP. Jadi delta EP berarti EPB dikurang EPA. Di titik B EP-nya 0, berarti min MGH. Berarti min MG kali, nah H-nya ini berarti sama dengan apa? Nah, kalau misalnya dia ini kan cuman bisa menemukan min MGH aja kan. Sementara di sini mintanya dalam bentuk MV kuadrat. Nah, berarti gimana dong? Maka kita gunakan ini ya. Kita gunakan misalnya EM juga bisa. EMA sama dengan EMB. Berarti EKA tambah EPA
sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, delta EP-nya kan diminta EPB kurang EPA. Berarti EPB-nya tetap di sini, min EPA, berarti sama dengan EKA min EKB. Di titik A, karena dia 0, berarti 0 min setengah MVB kuadrat sama dengan delta EP. Yang mana ini yang ditanyain. Berarti delta EP-nya sama dengan minus setengah M. Nah, VB kuadratnya ini. Berarti VB kuadratnya 2GD sin theta. Atau ya udah VB-nya di sini harusnya setengah MV kuadrat ya. Karena diminta kan dalam V kuadrat nih. Setengah MV kuadrat. Sementara di sini harusnya ada negatif, sementara di sini nggak ada negatif dan nggak ada setengah. Berarti option 4 salah. Jadi kalau itu jawabannya adalah 1 dan 3. Yang mana 1 dan 3 ini jawabannya adalah BB.